Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita anugerah yang banyak. Allah berikan kita rezeki yang melimpah. Allah telah berikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Kemudian Allah pertahankan keimanan dalam diri kita, sehingga ketika Allah sudah bangunkan kita setelah matinya kita bangun lagi, maka berniat kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bersama sendirikan kita menuju ke rumah ibadah. Alhamdulillah, Allah berikan itu kepada kita. Mudah-mudahan niat kita dari bangun pagi tadi sampai nanti tertidur pada malam hari, semua itu yang kita kerjakan dinilai di sisi Allah sebagai suatu ibadah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriringan salam sama-sama kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah 14 abad yang silam Allah angkat sebagai Rasulullah, membawa risalah keagamaan, penerima wahyu dari Allah, yang diuntukkan untuk kita umatnya sebagai hamba Allah, agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita pelajari, kita pahami, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan wa in tamassakum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan bagimu dua pusaka, kata Rasulullah. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Dianya adalah Al-Quran dan hadis. Maka ketika Al-Quran itu sebagai hiasan di rumah kita, ketika Al-Quran itu sebagai pelengkap di lemari kita, ketika Al-Quran itu hanya sebagai tanda bahwasanya di rumah itu adalah orang-orang Islam, namun tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari, maka ukurannya hanya sebatas itu saja. Kita tidak mendapatkan dari manfaat Al-Quran itu. Maka marilah kita kembali muhasabah diri kita. Sudah sampai di mana Al-Quran kita baca, kemudian kita pelajari, kita pahami, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah berkenaan dengan hablum minallah ataukah berkenaan dengan hablum minan nas? Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat apa yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, hari ini
subuh pertama Jumat kita melaksanakan salat dimulai dari salat subuh dengan sajadahnya, bukan salat sajadah, dengan sujud sajadahnya. Kemudian kita mulai juga aktivitas pada subuh ini di masjid yang baru ini. Alhamdulillah, kita melihat apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Kata Allah, tidaklah pantas orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri itu kafir. Mereka itu sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subuh ini berkenaan dengan masjid yang baru, berkenaan dengan yang kita terima sebagai masyarakat dari pembangunan masjid yang dulu tidak mungkin atau tidak pernah terbayangkan oleh kita bahwasanya ada perubahan secara signifikan terhadap masjid yang sudah lama kita melaksanakan ibadah di dalamnya. Namun hari ini kenyataan, dan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bayangkan dalam sebuah negeri yang tidak terlalu luas, suatu negeri yang tidak terlalu padat penduduknya, namun dalam waktu yang hampir bersamaan kita mendapatkan dua masjid, dua rumah ibadah. Nah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau tidak melalui tangan si A, mungkin melalui tangan si B. Nah, ibu-ibu dan bapak sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan itu, maka kewajiban kita adalah memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, tempat ibadah kita. Maka Allah katakan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi jangan kita berharap, bahkan mungkin akan kita larang orang yang beragama lain datang ke sini untuk memakmurkan masjid kita. Dan kadang tidak mungkin juga orang yang berada pada luar dari zona tempat sholat kita. Contohnya, kalau lewat orang Surabaya mungkin hampir, tapi kadang tidak tahu ukuran Surabaya. Tidak mungkinnya tiap hari orang awal kamari bersolat. Maka jadi banyak orang yang berada di zona dan seputaran masjidlah yang akan memakmurkan masjid, dan catatannya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu orang-orang yang mentasdidkan dalam hatinya bahwasanya ia mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang mengakui dalam dirinya, dalam hatinya, bahwasanya ia bersyahadatkan kepada Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang beriman inilah yang akan memakmurkan masjid Allah. Orang-orang Islam pada tingkat Islam itu kalau kita lihat
seputaran atau zona dari masjid ini, kalau masuk ke masjid kita, mungkin sudah sholat kita sebahagiannya di pinggir di luar pada ukurannya. Mana yang masuk dari zona ini? Terlepas sholat jamaah di Nurul Hidayah, Gotiap kemari, Gopotri kemari, Belelamo kemari. Itu saja kalau sholat berjamaah itu sudah mungkin sebagian kita sholatnya di transport. Nah, kita yang sudah mendapatkan masjid ini, alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memakmurkan masjid. Ada dua hal yang kita lihat dari sisi ini. Yang pertama dari sisi fisiknya masjid. Ibu-ibu dan bapak, tempat untuk kita beramal di masjid ini secara fisik banyak. Kemarin sambil bercanda dengan Pak F, dari pintu masuk itu gerbang utama di luar, sampai mau masuk ke dalam masjid, Pak F, di situ banyak tempat beramal Pak F. Padahal tidak. Taman bunga yang ada di sepanjang itu kan tinggi, tak perlu meruko-ruko. Sampai lalu cabai saya rupi cia-cia Pak F. Awak tak perlu meruko kalau orang ibu apa-apa, dia sakit tidak mau mampir. Itu kini sampai tagak bajalan Pak F. Kami bercanda ya Pak F. Bisa awak cabai rupi cia-cia, fasilitas beramal terlalu banyak. Pertanyaan dalam hati kita, maukah kita mengerjakan atau tidak? Terlepas dari persoalan kita berpikir, itu ada kerja awak kan? Itu kerja bahagian taman, bahagian kebersihan. Ibu-ibu dan bapak, kalau kita niat beramal, tidak ada imbalannya kecuali Allah yang memberi. Ada kira-kira secara fisik. Kemudian tinggal kita menjaga saja. Apakah itu tamannya? Apakah itu dari sisi betonnya? Dari sisi catnya? Kalau ini kita tidak lakukan, betapa ruginya kita. Ada OPM ibu yang bapak banyak masalah ke Pak Ayah sana ke dalam bersilam. Heboh. Aku selalu yang nak menutup ayat itu. Heboh. Kini kalau kita beramal, kita tak mampu membangun masjid, kita memelihara saja ya, kita siram saja. Tapi kalau mau pelak, hilangnya. Kalau mau pelak hilang. Kemudian kita sampaikan kepada orang lain dan anak-anak kita untuk menjaga kebersihan masjidnya. Dan iya, tenaga kebersihan ibu dan bapak. Tapi kewajiban kita Allah sudah sampaikan, yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi pertanyaan, ketika kita tidak mau memakmurkan dari sisi fisiknya, berimankah kita atau tidak? Paling tidak ya kamu PUPE bapak-bapak. Masjid ladang amal, bukan ladang dosa. Abu pernah mengatakan dulu, kalau aku jadi pengurus masjid raya yang diupe diurang, biarlah aku mundur ke jemaah. Maka ibu-ibu dan bapak, fungsikanlah diri kita masing-masing terhadap masjid sebagai rumah ibadah, sebagai rumah Allah. Fungsi kita sebagai jamaah sudah kita laksanakan. Fungsi kita sebagai jamaah untuk meramaikan masjid, sholat berjamaah. Sebagai pengurus, fungsi kita fungsikanlah. Kita urus masjid, kita layani masyarakat, kita layani jamaah. Ibu-ibu dan bapak, pengurus itu juga manusia biasa. Tidak ada yang sempurna, namun tetap
berniat dan bertekad untuk menampilkan yang terbaik. Kalau ada rasa-rasa yang kurang pas, sampaikanlah dengan santun. Pak, Bu, rasanya itu model koah. Coba berdialog, Pak. Itu termasuk bahagian dan kewajiban kita orang-orang yang beriman dalam rangka memakmurkan masjid Allah. Dari sisi fisiknya masjid, kebersihan, kita hampir lagi, jadi kurang sebulan lebih kita akan melaksanakan tarawih berjamaah di sini, insya Allah. Bahkan banyak anak-anak kita datang, akan banyak warga kita memenuhi masjid. Kewajiban kita tanamkan dalam diri kita ketika anak-anak kita hadir, ibu bapak yang nama anak-anak, awak semua cabai rumput, ya bunga-bunga cabai, disuruh cabai rumput, yang dah disuruh bunga dicabainya. Tagalah ibu bapak, ini kan anak jalian ya. Ada mantap mas, kalau cabai $1 bisa. Ada suruh hanya, sadar lah tak disuruh. Sedangkan gunung le gunung, sedangkan gunung le gunung ke gunung. Sedangkan le tak disuruh, inyo kerajaan mulai disuruh. Kemudian sampah akan banyak dihadapi. Sampah anak-anak ini pedoman dari setiap tahun kita beramai-ramai dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang nama anak-anak sudah makan esnya buahnya. Bagaimanapun kemarin sudah disampaikan tong sampah sudah banyak. Namun kalau etika kita, kalau jiwa kita membiarkan, kita tetap seibu bapak. Sabanya sampah, macam kami di sekolah, katio sulit ada tong sampah. Namun anak-anak sudah makan. Itu karena kebiasaan, tak pernah kita tegurlah. Tidak ada masalah. Ibu bapak yang punya anak, ketika ditegur yang baik oleh orang lain, ada diserengi itu. Kau baca di buku lo orang menegur anak, awak salah ditegur itu. Apa itu aja dia. Bagi anak kami di sekolah, awak dipatuhinya pak. Itu jadi apa penting. Nah ini kewajiban kita ibu bapak. Kemudian kepada bapak-bapak, maaf, ini kebiasaan kita. Kita sering merokok. Ketika ada tausiah, ada ceramah, ketika kita masjid yang lama, itu di luar itu ada kaleng-kaleng. Sekali dalam masjid itu kaleng-kaleng. Kita kurangilah kebiasaan itu di rumah ibadah. Nak merokok, ya kan lebih bisa di luar. Ini kan murah, tidak perlu mendaki untuk keluar. Kecillah datang ke situ bisa di jalan tegak di topi yang keluar di Jakarta, situ tegak. Saya ibu apa? Memang ia ada tenaga kebersihan, tapi rokok kita maaf. Kebiasaan orang merokok, kalau ini ada di situ sampai asbak atau sampai kaleng, kamu makin untuk rokok ya. Kasudi wah, lihat nama lubang, sudah Maria. Tapi kita kan tidak menuju individu, kita tidak menuju individu, kita kan membaca umum, kita temukan itu. Kita temukan itu. Maka kalau selesai macamnya, wah heran juga kan? Dan saya lihat di situ pun tuh rokok. Saya merokok sih bukan. Mau bikin mungkin maaf. Tukang mungkin lalu di manusia, itu diserahkan oleh Allah. Apa rokoknya? Lentingan api rokok yang jatuh ketika kita sholat. Maka ibu bapak yang suaminya merokok, yang anaknya merokok, rata-rata bajunya serawanya. Ada terawang di situ kan? Ada terawang murah. Nah kita berharap kita seputaran masjid kita hindarilah. Hindari dari rokok karena pada umumnya ibu-ibu terutama alergi dengan asap rokok. Ibu-ibu, bapak-bapaknya adalah biasa menggabung yang rokoknya yang sering saudara ada dalam kapai Allah. Ini dari sisi fisik. Kemudian
beribadah. Datang kita yang dekat, terutama kalau ini masjid utamanya, maka datanglah kita untuk meramaikan rumah Allah. Ketika kita datang, setelah sunat tahiyatul masjid kita harus laksanakan